Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Fatah Nur Fatah. dari Solo Raya, tepatnya Karanganyar. Tepuk tangan untuk Pak Nur Fatah. Solo ya. Alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan pertama, tadi saya sebutkan terlebih dahulu, saya bergabung belum ada 3 bulan. Ibarat saya melangkah baru mulai belajar berjalan. Pertanyaan pertama, di waktu saya mencoba untuk siar, itu ada beberapa sanggan. Yang pertama, setelah memberikan undangan bersama brosur itu, loh di Armenia kok mahal. Lalu membandingkan dengan biro yang lain. Kemudian saya mau menjelaskan, mencoba menjelaskan, belum paham betul, hingga akhirnya saya agak sedikit terdiam. Kemudian bagaimana untuk menjelaskan itu. Yang kedua, setelah sedikit kami berbincang, intinya ada rezeki keberkahan di situ. Kemudian ada salah satu yang kami undang itu mengatakan, wah ini berarti jeruk makan jeruk. Ya, sehingga beliaunya juga ragu, sebetulnya sudah datang ke Spur namun masih ada keraguan. Intinya tidak jeruk mau makan jeruk maksudnya seperti apa intinya ya Pak? tidak mau makan uang dari jamaah. Maksudnya seperti makan itu. Uang jamaah. Ya, Gak doyan ya kita uangnya gak doyan. Makanya minta penjelasan bagaimana bahwa uang itu bukan dari uang jamaah. Oh begitu Iya. ya. Kenapa kok mahal? Armina kok mahal sih Mbak? Kok biro travel lain bisa sih kasih harga cuma 23 juta, 20 juta, ada yang 19 juta, bahkan ada yang 15 juta. Nah tuh, sekarang gini, mahal tidaknya kita harus lihat fasilitasnya. Jadi ketika Bapak Ibu bandingkan apel ya dengan apel. Bandingkan duren dengan duren, rambutan dengan rambutan. Jangan bandingin rambutan dengan duren, beda. Walaupun sama-sama berduri misalnya, beda. Jadi cek lagi fasilitasnya. Kata saya, Armina gak mahal. Kenapa? Saya sudah pernah cek sendiri. Jadi ketika waktu itu di salah satu mall di Semarang sedang dibuka stand untuk biro travel. Jadi di situ banyak sekali biro travel dari yang lokal sampai yang dari Jakarta. Saya cek satu persatu. Kan di situ biasanya kalau promo harga murah tuh digedein ya, dibesarin gitu, taruh di depan. 22 juta rupiah. Saya masuk ke biro travel tersebut. Pak, saya mau dong umroh yang ini 22 juta. Di situ kok tertera pesawatnya Garuda, mau dong. Waktu itu bukan 22, 26 di salah satu biro travel di Semarang. 26 juta. Iya Mbak, promo ini katanya. Baik, saya pura-pura pengen umroh sama satu keluarga. Pak, saya pengen umroh sama suami, sama 2 anak saya masih kecil, masih SD dan 1 masih TK. Saya mau pakai ini. Apa kata beli? Apa kata yang jaga konter? Jangan Bu, ini hotelnya jauh. Saya sarankan jangan yang 26 juta. Nih loh ambil yang 36 juta. Saya cek fasilitas yang 36 juta, ternyata apa? Hampir sama dengan Armina. Beliau kasih 36 juta, kita cuma 32. No, kan? Harus pinter lihat fasilitasnya. Ya, jangan bandingin harga, harus lihat fasilitasnya. Sama nih, sama-sama gaun. Ada yang harganya 100 ribu, ada yang 1 juta, ada yang puluhan juta. Karena apa? Beda di kualitas, ya. Gitu ya, jadi cek fasilitasnya seperti apa. Kalau Armina itu kalau saya bilang standar harganya. Hotelnya bintang 4, bintang 5, pesawatnya Garuda 9 jam tanpa transit, harga segitu adalah harga yang wajar. Sama menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih kok di sana lama harganya lebih murah? Cek dulu pesawatnya apa. Banyak Bu yang tergiur harga lebih murah tapi di sana transit. Misalnya gini, harga 23 juta misalnya. Itu biasanya transit di Malaysia, kemudian di Kolombo, kemudian baru ke Jeddah. Itu kenapa waktunya lebih lama. Jadi banyak nih jamaah yang akhirnya tertipu, merasa tertipu karena apa? Transit itu bukan 1 jam 2 jam Bu kalau di bandara, 6 jam. Coba Bapak Ibu bayangin, tongok-tongok di bandara 6 jam mau ngapain coba? Ya. Selfie terus ngapain? Kita niat ibadah mau selfie-selfie di bandara. Apa enaknya? Mending kita ke
Baitullah. Nah itulah di Armina Bapak Ibu. Armina itu memangkas waktu perjalanan menjadi 9 jam. Sementara di biro travel lain kenapa bisa kasih harga murah? Karena pesawatnya ngeteng, transit ibaratnya Bapak Ibu naik angkot beda nggak harganya sama naik taksi? Lebih nyaman mana naik angkot sama taksi? Lebih cepat mana naik angkot sama taksi? Itulah Armina Reka ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada fasilitas yang ditawarkan Armina Reka untuk memberikan kenyamanan bagi jamaahnya. Banyak itu yang kita nih, ada nih jamaah umroh, nih terbang nih dari Soekarno-Hatta. Tidur, melek-melek udah sampai alhamdulillah di Jeddah. Belum Bu, baru Malaysia. Tidur lagi, alhamdulillah udah sampai. Belum Bu, baru di Kolombo. Nah itu transit, kira-kira capek enggak? Apalagi kalau di sini niatnya pengen berangkatin orang tua. Saran saya jangan, kasihan orang tua kita. Kita niatnya pengen nyenengin, tapi kalau fasilitasnya tidak memadai kasihan. Nah, gimana mau mahal? Ya, seperti nih salah satu contohnya nih Pak Molan. Beliau bayar berapa? 19,5 juta. Umroh berapa kali Bu Mia? 13 umroh gratis. No, mahalan mana? Yang 22 juta cuman satu umroh, ini 19,5 juta, 13 umroh gratis plus haji plus loh, mahalan mana coba? Kemudian kalau boleh sedikit mengupas tentang harga pesawat dari Indonesia menuju ke Jeddah. Itu minimal di angka 15 juta sampai 16 juta Bapak Ibu. Nah kalau biro travel tersebut kasih harga 20 juta, terus cateringnya ikut siapa? Terus hotelnya ikut siapa? Pastinya ada yang dikurangi, mungkin hotelnya jauh. Mungkin cateringnya cuma nasi kotak dan pesawatnya transit itu yang membuat beda harganya. Seperti itu ya, bisa difahami. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya Pak, Mbak ya. Ika. Pertanyaan kedua, ada caljam yang bilang ragu uang jamaah yang dikasih Armina dari mana? Oh ragu uang jamaah dari Armina dari mana? Oh jeruk makan jeruk, tepuk tangan untuk jeruk makan jeruk ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Armina itu bukan MLM, bukan jeruk makan jeruk, bukan uang jamaah diputer-puter, bukan investasi, itu intinya. Jadi intinya gini, ketika ada calon jamaah, kok bisa sih Armina kasih bagi hasil segitu? Emang gak rugi? Sekarang Bapak Ibu bisa bilang gini, Pak Bu, kalau Bapak Ibu punya saudara yang bekerja di bank, minta tolong ngecekin nomor rekeningnya Armina, kira-kira berapa yang ada di situ. Salah satu perusahaan yang menggunakan dananya untuk investasi adalah modelnya seperti ini. Uang banyak di rekening, tiba-tiba kedebut sekian miliar untuk investasi. Ada lagi kedebut sekian miliar. Nah kalau di Armina itu wajar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mantan karyawati bank, jadi saya bisa ngecek. Dulu saya salah satu di Bank Syariah, saya cek itu rekeningnya Armina seperti apa, itu wajar. Dan yang tertera di situ tahu nggak berapa? Miliaran. Kalau ada itu aja bank yang kecil yang saya lihat. Belum di bank-bank yang nasional yang kelasnya besar. Triliunan Bapak Ibu. Sekarang kalau dana di sana triliunan, itu likuiditasnya bagus nggak? Bagus. Jadi kapanpun dana bisa ditarik ya. Jadi ini bukan dana investasi atau jeruk makan jeruk. Lalu dari mana Armina bisa menggaji? Ini bukanlah dari uang jamaahnya. Uang jamaah yang disetorkan ke PT Armina Reka akan digunakan Armina Reka untuk booking tiket hotel, booking pesawat, booking catering ya. Bukan untuk jamaahnya atau leadernya. Jadi dari mana sih menggaji para leader ini atau yang memberikan informasi ini? Ini adalah dari dana promosi. Pasti Bapak Ibu sepakat ya, sebuah perusahaan besar punya yang namanya dana promosi. Yakin nggak? Salah satu perusahaan besar nih di Kudus saya contohkan. Salah satu perusahaan rokok misalnya. Iklan di TV sekali tayang berapa itu? Puluhan juta. Sehari berapa kali tayang? Tinggal ngaliin. Di berapa stasiun televisi? Sehari bisa miliaran rupiah dikeluarkan untuk dana promosi.
Armina tidak mengeluarkan itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika dana promosi digunakan di televisi, yang menikmati siapa? Pemilik televisinya. Kira-kira pemilik televisinya itu orang kaya apa orang kaya? Armina tidak menggunakan itu karena uangnya hanya akan lari ke orang kaya. Tapi Armina membagi hasilkan dana promosi itu ke jamaah yang mau menjalankan hak usahanya. Seperti itu ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Aika.